Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridin Mukago dengan NIM 200611021008. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Apa itu perilaku konsumen? Menurut Philip Kotler dan Kevin Keller, perilaku konsumen merupakan bagaimana seseorang baik secara individu maupun kelompok dalam mempertimbangkan, memilih, membeli, memanfaatkan, hingga melakukan evaluasi sebuah produk dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Mengapa perlu belajar perilaku konsumen? Mengenali perilaku konsumen merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menyusun strategi pemasaran produk yang akan Anda tawarkan. Pasalnya, dengan memahami perilaku konsumen, Anda dapat menentukan dengan tepat langkah-langkah yang harus Anda lakukan agar produk Anda diterima oleh pasar. Manfaat perilaku konsumen. Yang pertama, membantu mengidentifikasi produk yang dibutuhkan dan produk yang sudah usang. Tidak ada bisnis yang ingin menghabiskan banyak uang untuk memproduksi lini produk barang yang tidak laku. Oleh karena itu, memahami perilaku konsumen sangat membantu Anda untuk mempelajari apakah produk Anda dapat memenuhi kebutuhan secara spesifik atau mengisi ruang kosong di pasar yang sesuai dengan permintaan pasar. Yang kedua, membantu menentukan harga yang tepat untuk suatu produk atau layanan. Tanpa menganalisis perilaku konsumen, penetapan harga pada produk akan membuat bisnis kebingungan. Anda pasti tidak ingin membeli harga yang terlalu murah dan mendapatkan keuntungan yang kecil. Di sisi lain, Anda tidak ingin memberikan harga yang terlalu tinggi yang berdampak pada larinya konsumen ke kompetitor bisnis Anda. Yang ketiga, membantu menentukan strategi marketing yang tepat. Setiap konsumen akan memberikan respon yang berbeda pada setiap strategi marketing. Anda bisa memeriksa perilaku konsumen dan mencari tahu bagaimana platform yang paling memberikan hasil terbaik. Misalnya, konsumen lebih banyak melakukan pembelian dari Instagram. Anda bisa memaksimalkan promosi atau iklan di platform tersebut. Yang keempat, meningkatkan pendapatan. Memahami perilaku konsumen memungkinkan Anda dapat mengidentifikasi dan menindaklanjuti hal-hal yang dirasa perlu. Ketika Anda mempelajari pola pelanggan dalam mendapatkan produk atau layanan, Anda bisa mendapatkan gambaran lebih jelas tentang bagaimana, kapan, di mana, mengapa, dan untuk siapa pelanggan membeli produk atau layanan tersebut. Dengan ini, Anda bisa menerapkan metode yang membuat produk atau layanan bisnis Anda diminati sehingga meningkatkan pendapatan. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, ada kebudayaan. Faktor kebudayaan dikatakan memiliki pengaruh yang paling luas dibandingkan faktor-faktor lain. Sebagaimana yang kita terima pada pendidikan karakter di sekolah, kedisiplinan dapat membentuk kebiasaan. Kebiasaan dapat membentuk sifat, sifat dapat membentuk karakter, dan karakter yang dibudayakan dapat membentuk nasib seseorang. Dari sini dapat kita pahami bahwa peran budaya sangat mempengaruhi perilaku, keinginan, naluri, cara berpikir, persepsi, nilai, dan preferensi seseorang. Contoh budaya timur yang mengajarkan untuk berpakaian tertutup menjadikan konsumen banyak yang suka membeli pakaian tertutup. Masyarakat Jawa yang terbiasa makan dengan menggunakan tangan tanpa sendok membuat makanan sambal ala penyetan laris. Yang kedua, sosial. Kelompok sosial terdiri dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, teman pergaulan, dan masyarakat. Faktor ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku konsumen, karena seseorang dibesarkan dalam lingkungan yang bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap cara mengkonsumsi sebuah produk. Misalkan saja, seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang teliti dalam hal keuangan akan cenderung mendahulukan prioritas sehingga dapat menekan pengeluaran yang dirasa kurang perlu. Sementara seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan yang suka kuliner cenderung menikmati berbagai macam kuliner untuk menuntaskan rasa penasarannya. Yang ketiga, pribadi. Perilaku konsumen dapat ditentukan dari pribadi orang tersebut. Misalkan saja faktor usia,
psikologi, kesehatan, kepribadian, gaya hidup, kondisi ekonomi, jabatan, dan konsep diri dari konsumen tersebut. Tahapan psikologi seseorang dalam mengkonsumsi produk bisa saja dipengaruhi oleh kematangan berpikir dan kedewasaan seseorang. Jabatan menandakan tingkat kesejahteraan dan gaya hidup seseorang. Kesehatan mempengaruhi apa saja yang boleh dan tidak boleh dimakan atau diminum. Yang keempat, psikologi. Faktor ini dipengaruhi oleh keinginan seseorang untuk diakui, dianggap ada, dan diterima di lingkungan. Beberapa hal psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah seperti motivasi, kepercayaan diri, self-esteem, proses belajar, dan lain-lain. Model perilaku konsumen. Yang pertama ada Pavlovian model. Model Pavlovian yang digagas oleh Ivan Pavlov ini terdiri dari 3 indikator, yakni drive, drives, dan reinforcement. Drive merupakan sebuah stimultan yang diharapkan dapat memancing sebuah akibat. Drives merupakan kebutuhan psikologi seperti rasa sakit, nikmat, bahagia, dan sedih. Sementara reinforcement merupakan sebuah dorongan yang timbul akibat adanya kebutuhan psikologi yang sebelumnya telah dibangkitkan oleh stimultan. Yang kedua, model input, proses, output model. Model ini juga terdiri dari 3 indikator, yaitu input, proses, dan output. Yang dimaksud dengan input adalah strategi marketing yang dijalankan oleh perusahaan. Strategi ini meliputi 4 poin, yakni produk, harga, tempat, dan promosi. Sementara proses berhubungan dengan bagaimana seorang konsumen melakukan proses transaksi. Dan yang terakhir, output adalah respon yang diberikan oleh konsumen terhadap produk. Yang ketiga, model sosiologi. Model ini agak berbeda dibanding 2 model sebelumnya. Model ini mencoba untuk menghubungkan antara perilaku dan lingkungan konsumen. Lingkungan terbagi menjadi primary dan secondary society. Orang-orang seperti teman dan keluarga merupakan orang-orang yang berada dalam primary society, sementara orang-orang dekat yang memiliki kesamaan dalam kepribadian merupakan secondary society. Sekian penerapan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.